teman-teman, perkenalkan nama saya Eko Mardongan Hutajulu, NIM 1805 1103 004, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan, Universitas Samratulangi Manado. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Di pembahasan pertama, kita masuk kepada prokariotik dan eukariotik. Prokariotik memiliki rasio luas permukaan terhadap isi, sehingga memiliki tingkat metabolik yang lebih tinggi, tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan otomatis durasi perkembangbiakan yang pendek dibanding eukariotik. Di samping itu, sel prokariotik biasanya lebih kecil daripada eukariotik. Kesamaannya, eukariotik dan prokariotik sama-sama mengandung struktur RNA atau protein yang besar dinamakan ribosom yang menghasilkan protein. Berikutnya kita masuk pada eukariotik. Eukariotik memiliki inti sel yang mengandung DNA, sedangkan prokariotik tidak punya inti sel dan materi genetiknya tidak berada dalam membran, karena terlalu besarnya perbedaan struktur dan genetik dari keduanya. Prokariotik juga hanya mengandung satu lingkaran DNA kromosomal yang stabil, tersimpan dalam nukleoid, sedangkan DNA dalam eukariotik ditemukan dalam kromosom yang tertutup dan terorganisasi. Meskipun beberapa eukariotik memiliki struktur DNA satelit bernama plasmid, biasanya plasmid identik dengan prokariotik, dan banyak gen penting dalam prokariotik yang tersimpan dalam plasmid. Di pembahasan kedua, kita masuk kepada reproduksi. Reproduksi dalam sel prokariotik disebut pembelahan biner, yang berarti pembelahan ini sederhana dan spontan. Proses pemisahan ini juga disebut sebagai proses pemisahan amitotik. Amitotik berarti pembelahan di mana tidak ada kromosom yang terlibat. Pembelahan biner ditemukan dalam sel bakteri, proses pertumbuhan sel, duplikasi bakteri genetik, pembelahan kromosom, dan pembelahan sitoplasma. Dalam kasus pembelahan biner, kromosom diduplikasi dan melekat pada membran plasma. Jadi, akan ada pertumbuhan antara dua target kromosom. Ini seharusnya membawa pemisahan mendasar. Sitokinesis dan pembentukan dinding sel kemudian dibuat untuk membentuk dua sel anak. Di pembahasan ketiga, kita masuk kepada struktur. Struktur sel prokariotik terdiri dari 6 poin. Poin pertama yaitu membran plasma. Membran plasma adalah membran biologis yang memisahkan bagian dalam sel dari luar. Poin kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian cair yang terletak di dalam membran plasma. Bagian ini terdiri dari air, protein, lipid, mineral, dan enzim. Poin ketiga, ribosom. Ribosom adalah bagian yang sangat kecil yang berfungsi untuk sintesis protein. Ribosom juga digunakan untuk menerjemahkan pesan yang dikirim oleh DNA. Poin keempat yaitu materi genetik. Materi genetik dalam sel prokariotik dibagi menjadi dua unit besar, yaitu DNA dan RNA. DNA terdiri dari basis deoksiribosa, fosfat, dan nitrogen. RNA bertanggung jawab untuk pengangkutan kode genetik perintah DNA yang ditranskripsi menjadi sekuens asam amino selama sintesis protein. Poin kelima yaitu dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel yang memiliki fungsi memberi bentuk pada sel. Komponen struktural dinding sel pada prokariota terutama adalah peptinoglikan, molekul kompleks. Poin terakhir yang keenam yaitu flagela. Flagela adalah tonjolan panjang yang mendukung pergerakan sel, tetapi sering juga berfungsi sebagai organel sensoris yang sensitif terhadap bahan kimia dan suhu di luar sel. Di pembahasan keempat, kita masuk kepada morfologi sel. Morfologi sel pada prokariotik terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu kokus. Kokus itu berbentuk sferik. Yang kedua basili. Basili itu berbentuk tangkai. Yang ketiga spirosaete berbentuk spiral. Dan yang keempat itu vibrio yang berbentuk koma. Di pembahasan kelima, kita masuk kepada habitat prokariotik. Prokariotik hidup di hampir semua lingkungan di bumi selama ada airnya. Beberapa archaea dan bakteri tumbuh dengan baik dalam lingkungan yang ekstrim seperti suhu tinggi atau termofilia, atau salinitas tinggi atau halofilia. Makhluk hidup seperti ini disebut juga ekstremofilia. Banyak archaea yang berperan sebagai plankton di laut. Prokariotik simbiotik hidup di dalam atau pada tubuh makhluk hidup lain termasuk manusia. Di pembahasan kali ini atau di pembahasan yang terakhir ini, kita masuk kepada evolusi prokariotik. Model evolusi dari makhluk hidup pertama adalah prokariotik, yang kemudian berevolusi menjadi protobion,
Lalu eukariotik secara umum dikatakan berevolusi dari sini. Prokariotik telah berdiversifikasi besar-besaran dalam waktu lama. Metabolisme prokariotik jauh lebih bervariasi daripada eukariotik, sehingga tercipta bermacam-macam tipe prokariotik. Misalnya, di samping memakai fotosintesis atau senyawa organik sebagai energi, seperti halnya eukariotik, prokariotik mendapat energi dari senyawa organik, sehingga membuat prokariotik bisa bertahan di lingkungan yang sedingin permukaan salju Antartika dan sepanas lubang hidrotermal dasar laut dan sumber air panas. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini tentang prokariotik dan eukariotik. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you next time.